Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Berliana Nur Oktavianti dengan NIM 20811334030, mahasiswi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang self-love atau sikap mencintai diri sendiri. Bagi sebagian orang, mungkin sudah mengetahui apa sih itu self-love, tapi belum semua orang mampu menerapkannya dengan baik karena adanya beberapa penyebab seperti kurangnya motivasi bagi diri sendiri serta lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu self-love, tentu kita harus tahu dong, apa sih pengertian self-love? Menurut seorang psikolog, Deborah Khosaba pada tahun 2012, self-love merupakan suatu kondisi di mana seseorang dapat menghargai dirinya sendiri dengan cara memberi suatu apresiasi ketika diri mampu untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan perkembangan spiritual, fisik, serta psikologisnya. Self-love sendiri memiliki beberapa manfaat dan tujuan. Yang pertama, self-love dapat membantu seseorang untuk mencapai kepuasan hidupnya. Karena seseorang yang menerapkan self-love, dia telah memahami apa sih yang dia inginkan dan apa sih yang tidak dia inginkan, sehingga dia memiliki kontrol penuh terhadap dirinya sendiri untuk mencapai suatu kebahagiaan. Yang kedua, self-love dapat membantu seseorang untuk menjalani suatu kehidupan yang lebih sehat. Karena seseorang yang telah menerapkan self-love, dia akan peduli dengan dirinya sendiri, baik itu fisik maupun mental dirinya. Yang ketiga, self-love dapat membantu seseorang untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Karena seseorang yang telah menerapkan self-love pada dirinya, dia mengetahui apa sih kelemahan yang dia miliki dan apa sih kelebihan yang dia miliki. Dengan begitu, dia dapat meningkatkan rasa kepercayaan dirinya untuk tampil di depan umum. Yang keempat, self-love dapat membantu seseorang untuk mencegah risiko terkena gangguan mental. Karena seseorang yang menerapkan self-love, dia akan memahami tentang dirinya sendiri, sehingga dia memiliki kontrol penuh untuk menguasai emosionalnya dan mencapai kebahagiaan yang dia inginkan. Kepentingan suatu self-love dalam diri dipengaruhi oleh 4 aspek. Yang pertama, adanya self-awareness atau kesadaran diri. Karena sebelum kita mencintai diri kita sendiri, tentu kita harus tahu bagaimana sih karakter diri kita sendiri, apa kelemahan yang kita miliki, dan apa sih kekuatan yang kita miliki. Yang kedua, self-worth atau harga diri. Harga diri ini akan muncul ketika seseorang telah menerapkan self-love pada dirinya, di mana ia sadar bahwa dirinya juga memiliki suatu standar yang akan dia lakukan tanpa mengacu pada standar orang lain yang telah dibuat oleh orang lain. Yang ketiga, self-esteem atau rasa percaya diri. Seseorang yang telah memiliki self-love untuk dirinya tentu memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi karena ia mampu menganalisis tentang dirinya sendiri. Yang keempat adalah self-care atau perawatan diri, di mana seseorang yang telah menerapkan self-love dalam dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perawatan terbaik kepada dirinya, baik itu perawatan fisik maupun perawatan mental. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama, tentu kita harus mengenal diri kita lebih dalam. Bagaimana karakter yang kita miliki, apa kelemahan yang kita miliki, serta apa kelebihan yang kita miliki. Setelah itu, perbanyaklah rasa syukur dan menerima atas apapun yang telah kita miliki. Kemudian, belajarlah untuk memaafkan suatu kesalahan yang telah kita perbuat di masa yang lalu. Karena dengan memaafkan kesalahan,
Hal ini membuktikan bahwa kita telah berdamai dengan diri kita sendiri dan kita telah berdamai dengan keadaan yang ada. Selanjutnya, berhentilah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Perlu kita ingat bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, di mana setiap orang memiliki suatu kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Sebagaimana kutipan yang disampaikan oleh Ralph Mozart, kamu lahir untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Dan kamu di sini untuk menjadi diri kamu, bukan untuk menjalani kehidupan orang lain. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui di poin sebelumnya, tentu kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara yang pertama, kita dapat melakukan me time. Luangkanlah sedikit saja waktu untuk dirimu sendiri, sekadar melakukan hobi maupun hal-hal yang kamu sukai. Yang kedua, pedulilah dengan dirimu. Pedulilah dengan kesehatan yang kamu punya. Mungkin dengan melakukan aktivitas seperti olahraga yang rutin, mengkonsumsi makanan yang bergizi, serta mencukupi waktu istirahat dirimu. Selanjutnya, jagalah dirimu terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sekitar dirimu, karena pengaruh negatif yang ada di sekitarmu dapat mempengaruhi kepribadianmu juga. Oleh karena itu, tetaplah di lingkungan yang menilai positif. Yang selanjutnya, perbanyaklah bersyukur dan menerima atas apa yang sudah kita miliki. Demikianlah sedikit informasi tentang self-love, di mana self-love merupakan suatu apresiasi kepada diri sendiri. Selain itu, self-love juga dapat dijadikan sebagai motivasi diri untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, yang bernilai positif. Mungkin diawali dengan mengenali karakteristik diri kita sendiri, bersyukur dan menerima, belajar memaafkan kesalahan yang telah kita perbuat, sehingga hal-hal tersebut dapat membantu kita untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita dan membantu kita untuk mencapai suatu kepuasan hidup dan kebahagiaan hidup yang kita inginkan. Sekian dari saya. Mulailah kita memahami betapa pentingnya self-love bagi diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.